Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Fa ma'asyaral muslimin wal muslimat, ikhwana fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas kesempurnaannya. Kita memujinya atas kesempurnaan dari nama-namanya, kesempurnaan dari sifat-sifatnya, kesempurnaan dari hukum-hukumnya, kesempurnaan dari ketetapan-ketetapannya. Allah Subhanahu wa taala maha terpuji dalam seluruh keadaannya, maka kewajiban kita adalah untuk terus-menerus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita lantunkan kalimat alhamdulillah dalam keadaan apapun kita berada. Begitu pula kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, nikmat yang kita rasakan setiap saat, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat, sehingga banyak kita yang kurang mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan pada pagi hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Allah kumpulkan kita di majelis ilmu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Maka majelis ini adalah majelis yang indah. Majelis ilmu adalah tempat yang indah untuk menuju kepada tempat yang indah, yang selamanya indah, yang sempurna, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin seorang akan masuk ke dalam taman-taman surga ya, di akhirat kelak, kecuali harus melalui taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu dengan berkumpul di majelis ilmu. Fa nasallallahu subhanahu wa taala an yarzuqana al-ikhlas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan untuk bisa ikhlas. Ikhlas dalam duduknya kita, ikhlas dalam hadirnya kita, ikhlas dalam apa yang kita ucapkan, ikhlas dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan pada majelis yang mulia ini. Kama nas'alu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadzal majlisa majlisan mubarakan. Sebagaimana pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis yang kita adakan pada pagi hari ini Allah jadikan sebagai majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi majelis yang membawa kebaikan kepada yang menyampaikannya, kepada yang mendengarkannya, dan kepada yang mengikutinya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan memperbaiki hati, ilmu yang akan memperbaiki amalan, memperbaiki akhlak, memperbaiki iman, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah diketahui majelis kita pada pagi hari ini
bulan Rajab, tanggal 2 bulan Rajab tahun 1440 berapa? 42 Hijriah. Sebagaimana telah diketahui adalah pembahasannya berkaitan tentang kaidah seputar nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan pembahasan ini tentunya adalah pembahasan yang penting karena pembahasan ini berkaitan dengan iman kepada Allah, dan iman kepada Allah adalah bagian dari apa? Bagian dari rukun iman, bahkan rukun iman yang pertama yang menjadi asl arkan al-iman, menjadi pokok dari rukun-rukun iman yang lainnya. Rukun-rukun iman yang lainnya itu kembalinya kepada iman kepada Allah. Karena yang pertama dikatakan al-imanu billah, iman kepada Allah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua apa? Iman kepada al-imanu billah wa malaikatihi. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat siapa? Malaikat Allah. Berarti kembalinya kepada rukun iman yang pertama. Wa malaikatihi. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab yang diturunkan oleh siapa? Kembalinya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada para rasul yang juga kembalinya kepada Allah karena mereka adalah utusan-utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pokok dari rukun iman. Karena pembahasan kita berkaitan dengan iman kepada Allah, maka pembahasan ini tentunya pembahasan yang sangat kita butuhkan, sangat penting untuk kita ketahui insyaallah. Dan pembahasan ini juga berkaitan dengan tauhid, karena tauhid itu dikatakan oleh para ulama ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Nah, pembahasan kita yang mana? Tauhid al-asma wa sifat, berkaitan dengan kaidah, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan kita fokus kepada kaidah-kaidahnya dengan memberikan beberapa contoh dari kaidah tersebut insyaallah. Dan ilmu ini tentu juga ilmu yang mulia. Kenapa ilmu ini ilmu yang mulia? Karena kemuliaan suatu ilmu itu dilihat dari apanya? Dari objek yang dipelajarinya. Syarafu al-ilm bi syarafi ma'lumihi. Kemuliaan suatu ilmu itu tergantung dari objek yang dipelajarinya. Yang kita pelajari dari asma Allah dan sifat Allah berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang lebih mulia dari Allah? Tidak ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mempelajari ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah mempelajari sesuatu yang sangat mulia. Yang diharapkan dengan mempelajari tentang kaidah-kaidah ini, kita akan menjadi orang yang benar dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Memahami apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang nama-namanya, memahami dengan benar apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifatnya. Begitu pula yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan kita memahami kaidah, maka kita akan membantu kita untuk kita bisa memahami dengan benar dan akan memahami dengan lebih sempurna. Dan dengan itu semuanya, maka kita akan menjadi orang yang diharapkan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan kita akan menjadi orang yang semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi orang yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apakah penting mengenal Allah? Penting apa tidak? Penting. Apakah ada perintah untuk kita mengenal Allah? Ada perintah agar kita mengenal Allah. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa manusia diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah, kepada Allah saja. Pantaskah orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak kenal yang diibadahi? Pantas apa tidak? Tidak pantas. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku saja. Maka tidak pantas ketika kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, kemudian kita tidak kenal yang kita ibadahi. Ini sangat tidak pantas. Oleh karena itu di antara maksud diciptakannya makhluk semesta alam ini, termasuk kita, di antara maksudnya di samping untuk beribadah kepada Allah tadi adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dilihat dalam surat At-Talaq ya, ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kita perhatikan dalam surat At-Talaq ayat 12 yang menunjukkan bahwa kita diciptakan untuk mengenal Allah, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah yang menciptakan 7 langit. Menciptakan 7 langit. Langit yang di atas ini langit yang keberapa? Yang pertama. Kelihatan apa tidak langitnya? Enggak kelihatan. Karena langit punya pintu dan kita enggak melihat apa? Pintunya. Terus yang kita lihat apa? Ya cuma tinggi saja, ketinggian saja yang kita lihat. Tapi langitnya lebih tinggi sehingga tidak sampai mata kita apa? Melihatnya karena sangat tingginya langit yang pertama. Di atas langit yang pertama dengan ketinggian yang sama dari bumi ini ke langit yang pertama ada langit yang kedua. Allah ciptakan 7 langit. Dan wa minal ardi mislahun, dan Allah ciptakan bumi yang 7 lapis. Dan yatanazzalul amru bainahun, dan turun perintah, turun syariat, turun ketetapan Allah di antara langit dan bumi. Turun dari langit syariat Allah, turun ketetapan Allah, turun takdir Allah. Allah tetapkan syariatnya, Allah tetapkan ketetapan-ketetapannya. Allah lakukan, Allah ciptakan dan Allah tetapkan ini semuanya untuk apa? Allah menyatakan lita'lamu, agar kalian mengenal Allah. Mengenal apanya? Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwa Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha mampu. Agar manusia tahu bahwa Allah itu memiliki sifat yang sempurna, maha mampu terhadap segala sesuatu. Dan agar tahu bahwasanya qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa anahu qad ahata bi kulli syai'in ilma, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh apa yang ada pada makhluk-makhluknya. Seluruh yang ada pada makhluk-makhluknya Allah mengetahui, karena Allah penciptanya. Pencipta yang sesungguhnya tentu tahu apa yang diciptakannya dan siapa yang diciptakannya. Kalau kita bukan pencipta, ada orang yang mengaku-ngaku pencipta. Katanya, saya bisa menciptakan apa? Saya bisa menciptakan
makhluk katanya. Dia ajak orang berkumpul untuk membuktikan ucapannya, kemudian dia meletakkan daging sebongkah daging, dia letakkan di toples. Lihatlah, ini ada daging di toples. Berikutnya, 7 hari berikutnya orang-orang disuruh datang lagi. Apa yang terjadi? Muncul apa di situ? Ulat, ulat ya, belatung, gitu ya. Kata orang itu, siapa yang menciptakan ini? Saya yang menciptakan. Ya kan? Tadinya tidak ada belatung, tidak ada ulat. Sekarang ada. Benarkah dia yang menciptakannya? Orang yang pandai dari yang datang mengatakan, coba berapa jumlah ulatnya? Dia bilang, saya belum menghitungnya. Loh, kalau kamu yang menciptakan, kamu harus tahu. Pertanyaan berikutnya, mana yang jantan, mana yang betina? Wah, lebih nggak tahu lagi. Karena tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan langit dan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menciptakan ini semuanya untuk diketahui bahwa untuk dikenal Allah, agar Allah itu dikenal, agar mereka mengenal Allah, agar hamba-hambanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sehingga kita perlu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaukan dari mengenal Allah ini agar kita menjadi orang yang kemudian semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan yang lainnya adalah makhluk yang tidak berhak untuk diibadahi sama sekali. Karena cuma ada 2, ada yang mencipta dan ada yang dicipta. Cuma ada 2. Yang mencipta satu, yang lainnya adalah yang dicipta. Al-Khaliq adalah Allah, yang lainnya adalah makhluk. Sudah, tidak ada yang ketiganya. Atau Al-Khaliqnya ada 2? Tidak. Al-Khaliqnya cuma satu, yang lainnya makhluk. Ar-Razik cuma satu, yang memberi rizki cuma satu, yang lainnya diberi rizki. Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta ini cuma satu, yang lainnya Al-Mudabbar, yang lainnya diatur. Maka dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, diharapkan kita akan menjadi orang yang semakin bisa beribadah dengan sempurna, semakin bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama yang perlu diketahui dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya adalah nama-nama yang husna. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayatnya. Ada kurang lebih 4 ayat yang menyebutkan bahwasanya nama-nama Allah itu semuanya adalah nama-nama yang husna. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil asmaul husna, walillahil asmaul husna. Kalau kita terjemahkan, maka terjemahannya apa? Hanya milik Allah saja, hanya milik Allah saja. Jadi tidak ada selain Allah yang memiliki. Apa? Al-asma al-husna. Hanya milik Allah saja al-asmaul husna. Sehingga ketika kita mendapatkan Allah memberitakan namanya di dalam Al-Quran, atau ketika kita mendapatkan berita dari Rasulullah SAW tentang nama Allah di dalam hadis yang sahih, maka kita langsung meyakini bahwa nama itu adalah nama yang husna. Nama itu adalah nama yang husna. Apa itu nama yang husna?
Apa itu nama yang husna? Ya. Nama yang husna adalah nama yang menunjukkan sifat yang sempurna. Nama yang menunjukkan sifat, dan sifat itu adalah sifat yang sempurna. Itu yang dimaksud dengan nama yang husna. Sempurna dari seluruh sisinya. Tidak ada kekurangan sama sekali. Tidak ada kekurangan dari sisi kemungkinan, tidak ada. Kemungkinan kekurangan tidak ada. Sisi kekurangan dari apa lagi? Seumpama juga tidak ada. Ini nama Allah, nama yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya dari segala sisinya. Sehingga dikatakan Asmaul Husna. Husna itu dari kalimat apa? Bahasa Arabnya apa? Dari kalimat ahsan. Ahsan itu artinya yang paling bagus, yang paling indah. Jadi nama Allah itu nama yang paling indah, yang mencapai puncak keindahan yang tidak ada batasnya. Lihat, mencapai puncak, tapi puncaknya nggak ada batasnya. Kalau gunung ada puncaknya apa tidak? Ada batasnya? Ada batasnya. Nama Allah ini indah, yang mencapai puncak, tapi puncak yang tidak ada batasnya. Nama yang sangat indah, nama yang menunjukkan sifat yang sempurna. Beda dengan nama-nama manusia. Nama manusia ada yang indah apa tidak? Hah? Ada banyak nama manusia yang indah, alhamdulillah banyak. Tapi apakah menunjukkan sifat manusia tadi? Hah? Tidak. Ada namanya Thayyib. Artinya apa? Bagus. Ya. Tapi lagi di penjara sudah 10 tahun. Ada yang namanya, yang lainnya bagus lagi, yang lainnya, tapi sifatnya tidak ada pada orang tersebut. Ya. Tetapi nama Allah Subhanahu wa ta'ala nama yang menunjukkan sifat. Ya. Dan sifatnya sifat yang sempurna. Dan sifat yang sempurna ini sifat yang sempurna yang mutlak. Sifat sempurna tapi yang mutlak. Karena manusia juga ada yang memiliki sifat yang sempurna. Ada apa tidak? Makhluk memiliki sifat sempurna? Ada, tapi sempurna yang tidak mutlak. Sempurna tapi sempurna yang nisbi. Nisbi artinya manusia itu sempurna karena dibanding manusia yang tidak sempurna gitu. Bukan karena manusianya sempurna mutlak, tapi manusia itu jadi sempurna karena di sana ada manusia yang tidak sempurna. Bisa dipahami? Manusia yang satu melihat, yang satu tidak melihat. Mana yang sempurna? Yang melihat. Tetapi sempurna pada melihat, penglihatan manusia yang sempurna ini karena dibandingkan dengan manusia yang tidak melihat. Padahal ini tidak sempurna secara mutlak, tidak. Karena apa? Karena dia melihat, itu pun pada awalnya tidak melihat. Ketika lahir bayi melihat? Tidak. Jadi pernah tidak melihat. Kemudian mulai melihat. Lama-lama berkurang apa tidak? Berkurang. Berarti melihatnya sempurna apa tidak? Tidak. Secara mutlak tidak. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang tidak melihat, maka dia lebih sempurna. Jadi beda sifat Allah dengan sifat manusia. Meskipun manusia atau makhluk memiliki sifat yang sempurna, tetapi kesempurnaan dari sifat Allah itu kesempurnaan yang mutlak. Sementara sempurna dari sifat manusia itu sempurna yang nisbi, dan itu pun sempurna yang diberi oleh yang menciptakannya. Dia tidak bisa menciptakan kesempurnaannya sendiri. Dia tidak bisa menciptakan penglihatannya sendiri.
Ada yang bisa menciptakan penglihatannya sendiri? Tidak ada. Kita hanya bisa melihat, mendengar, kita bisa berbuat. Tapi yang menciptakan siapa? Yang menciptakan berjalan siapa? Allah. Kita bisa berjalan, tapi apakah kita bisa menciptakan? Hah? Tidak. Buktinya apa? Ada orang yang sekarang sudah tadinya bisa berjalan, terus nggak bisa berjalan. Ada apa tidak? Kemudian dia bisa menciptakan berjalan setelah dia tidak bisa berjalan? Tidak bisa. Karena kesempurnaan yang ada pada manusia itu diberi oleh yang menciptakannya. Ada orang yang tadinya melihat, kemudian mulai berkurang, bahkan bisa hilang penglihatannya. Apakah ada yang bisa memberikan penglihatan, menciptakan penglihatan untuk dia selain Allah? Tidak bisa. Berkumpul para dokter ahli di spesialis mata misalnya, ingin menyembuhkan matanya supaya bisa melihat, ternyata tidak bisa melihat. Karena yang menciptakan melihat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kemampuan kita bisa melihat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berbuat. Kita memang yang melihat, kita yang berbuat melihat, kita yang berbuat mendengar. Tapi yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dapatkan ada sifat-sifat Allah yang namanya sama dengan sifat manusia, istilahnya sama, gitu ya. Maknanya juga sama, tapi hakikatnya berbeda. Satunya sempurna, satunya apa? Tidak sempurna. Maka harus kita bedakan ketika kita sedang membahas nama Allah, sedang membahas sifat Allah. Jangan kemudian kita berpikiran kepada nama dan sifat manusia ya, yang kemudian dikiaskan misalnya. Disamakan, dibandingkan, tidak bisa. Tidak bisa. Ini yang pertama, bahwa nama-nama Allah adalah nama-nama yang apa? Husna. Dalilnya apa? Ini kaidah yang pertama. Dalilnya apa? Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna disebutkan dalam beberapa ayat yang serupa dengan ayat tadi. Ya. Sekarang kita kasih contoh. Misalnya nama Allah yang Allah beritakan apa? Dalam ayat kursi Allah memberitakan namanya Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Dia adalah al-hayyu. Al-hayyu itu dari nama, termasuk nama Allah. Boleh nggak kita memanggil Allah dengan namanya al-hayyu? Ya al-hayyu, boleh apa tidak? Boleh, karena itu adalah nama Allah. Itu adalah nama Allah yang Allah beritakan kepada kita. Apa kewajiban kita kepada nama tersebut? Supaya nggak ngantuk, ada tanya jawab. Apa kewajiban kita kepada nama Allah Al-Hayyu? Pertama, kita meyakini itu adalah Asmaul Husna, nama yang husna. Berarti nama itu menunjukkan sifat, dan sifat yang ditunjukkan oleh nama itu adalah sifat yang sempurna. Paham? Ini kewajiban kita. Pertama, kita menetapkan itu sebagai nama. Boleh mengingkari, oh saya nggak mau memberi nama Allah dengan Al-Hayyu. Boleh? Tidak boleh. Itu namanya ilhad. Ilhad itu mengingkari nama. Atau dia mau mengatakan Allah ya Al-Hayyu. Betul, Allah itu Al-Hayyu. Tapi saya tidak berani mensifati Allah dengan sifat yang ditunjukkan oleh Al-Hayyu, yaitu apa? Sifat Al-Hayatu. Apa itu Al-Hayatu? Sifat hidup. Saya beriman Allah itu Al-Hayyu, tetapi saya tidak beriman Allah itu memiliki sifat hidup. Kenapa? Nanti kalau hidup kayak manusia. Boleh apa tidak seperti ini? Tidak boleh. Yang seperti ini namanya mengingkari sifat.
Mengingkari nama tidak boleh, mengingkari sifat juga tidak boleh. Dan ini terjatuh, kalau sampai dilakukan, terjatuh kepada yang namanya ilhad. Ilhad itu apa? Meninggalkan yang wajib. Yang wajib mengimani, dia malah meninggalkannya. Al-mailu biha amma yajibu fiha. Ini ilhad. Meninggalkan yang wajib, ya, yang harus dia tetapkan dari nama-nama Allah, dia tinggalkan, sehingga dia tidak menetapkannya, tidak mengimaninya. Meninggalkan yang wajib terhadap sifat-sifat Allah yang harus dia tetapkan, tapi dia tidak mengimaninya. Ini namanya ilhad. Dan ini kejahatan yang sangat besar. Karena apa? Berkaitan dengan hak Allah. Kejahatan yang sangat besar. Maka termasuk dari kaidah terhadap nama-nama Allah adalah tidak melakukan yang namanya ilhad. Paham? Allah berfirman tentang orang yang melakukan ilhad. Allah memperingatkan, mengancam, mentahdzir perbuatan ilhad di dalam firman-Nya, wa dzarul ladzina yulhidun fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Tinggalkan mereka yang melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah. Tinggalkan, jauhi mereka yang melakukan ilhad. Jangan bersama mereka, jangan melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah. Ini namanya sudah peringatan atau bukan ini? Peringatan. Tinggalkan, jauhi mereka yang melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka nanti akan dibalas oleh Allah atas perbuatan yang mereka lakukan. Nah, jadi kewajiban kita yang pertama terhadap nama Al-Hayyu apa? Menetapkan itu sebagai nama, mengimani sebagai nama Allah, dan kita yakini sebagai nama yang husna. Yang kedua, kita mengimani sifat yang ditunjukkan oleh nama Al-Hayyu, yaitu sifat Al-Hayatu yang artinya hidup, tapi dengan tambahan hidup yang sempurna. Hidup yang sempurna yang kayak apa ya? Iya, hidup yang tidak didahului mati. Hidup yang tidak pernah didahului mati, tidak pernah tidak ada, dan tidak pernah akan tidak ada, dan akan selalu ada, dengan ada yang sempurna. Jadinya seluruh sifat-sifat yang lainnya nanti kembalinya kepada sifat hidup ini. Karena hidupnya Allah hidup yang sempurna, maka sifat-sifat yang lainnya kembali kepada sifat hidup dari sifat hidup Allah yang sempurna. Beda dengan hidupnya manusia. Hidupnya manusia bagaimana? Didahului dengan tidak ada. Setelah itu mengalami kematian, tidak ada lagi. Ketika ada, sempurna apa tidak adanya? Tidak sempurna, penuh dengan kekurangan. Penuh dengan kekurangan. Kecuali nanti ketika Allah tetapkan sebagai ahlu surga, maka dia akan mendapati hidup yang sempurna, yang tidak ada lagi, tidak akan menjumpai kematian, tidak akan menjumpai kematian, bahkan tidak menjumpai sakit, tidak menjumpai sedih, tidak menjumpai susah, tidak menjumpai masa tua. Kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang sempurna. Adapun kehidupan dunia, maka kehidupan manusia di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan apa? Ujian, kehidupan yang tidak sempurna. Sehatnya diiringi dengan sakit, kuatnya diiringi dengan lemah, gitu ya. Makanya orang kan bilang hidup di dunia itu cuma sawang sinawang saja. Kelihatannya sih enak, padahal belum tentu. Belum tentu apa tidak?
Yakin belum tentu. Ada orang naik mobil mewah, yang satunya naik becak. Apakah pasti yang naik mobil mewah lagi senang? Hah? Belum tentu. Mungkinkah yang naik becak lebih senang? Mungkin. Mungkin saja. Karena kehidupan dunia, kehidupan yang diiringi dengan kesedihan, kesulitan. Bisa jadi yang naik becak lagi senang luar biasa. Bisa jadi yang naik mobil mewah lagi nangis-nangis. Sawang sinawang saja. Tapi kehidupan nanti di akhirat tidak bisa, tidak mungkin ahlun nar, penghuni neraka mengatakan belum tentu yang di surga bahagia. Mungkin. Pasti yang di surga adalah penuh dengan kebahagiaan. Sementara yang di neraka penuh dengan siksa. Siksa yang luar biasa. Nasallallahu salamah wal afiyah. Maka kita meyakini ya, dari kaidah yang pertama ini, nama Allah semuanya husna, dan nama yang husna tadi menunjukkan sifat, dan sifatnya sifat yang sempurna. Dan sifat Allah itu adalah semuanya sifat yang sempurna. Makanya Allah menafikan sifat yang tidak sempurna. Allah menafikan sifat mati, karena mati sifat sempurna apa tidak? Tidak. Allah menafikan sifat mati dalam ayatnya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada yang hidup yang tidak akan mati. Di sini Allah menafikan atau meniadakan sifat apa? Sifat mati. Kenapa? Karena sifat mati adalah sifat kekurangan. Allah tidak memiliki sifat kekurangan. Sifat mati tidak ada pada Allah. Apalagi sifat lupa tidak ada pada Allah. Karena lupa kekurangan. Sifat tidak tahu, jahil, kebodohan tidak ada pada Allah. Makanya Nabi Musa mengatakan, disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, la yazillu rabbi wa la yansa. Nabi Musa mengatakan, Rabbu la yazil wa la yansa. Tidak yazil, tidak yansa. Apa itu yazil? Hah? Yazil di sini artinya tidak jahil, la yajhal, tidak bodoh. Bukan berarti tidak selalu makna dhalla yadhillu itu sesat ya. Memang diantaranya maknanya sesat, tapi di sini maksudnya tidak bodoh. Sama dengan yang disebutkan dalam surat Wad-Duha. Allah menyatakan wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dhal. Apa itu dhal? Hah? Apa? Bukan sesat ya. Allah mendapati Nabi Muhammad dalam keadaan dhal, artinya dalam keadaan jahil, tidak tahu syariat karena belum turun syariat. Wa wajadaka dhalan fahada, kemudian Allah memberikan hidayah. Maka salah kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad pernah sesat. Tidak pernah. Apakah Nabi Muhammad pernah berbuat syirik sebelum jadi nabi? Apakah pernah? Tidak pernah. Apakah pernah berbuat zina sebelum jadi nabi? Tidak pernah. Apakah pernah judi? Tidak pernah. Padahal judi ada nggak di situ? Di zaman itu ada nggak? Ada. Zina ada apa tidak? Ada. Syirik ada. Mencuri, merampok ada. Membunuh ada. Nah, musik ada nggak? Ada. Apakah pernah Nabi mendengarkan musik? Tidak pernah. Sempat mau mendengarkan di malam hari, terdengar suara sayup-sayup kayak apa gitu. Dan Nabi menuju ke sana, tapi kemudian Allah membuat Nabi ngantuk sampai tertidur sampai siang. Nah, tidak pernah Nabi
melakukan kemaksiatan, dosa besar meskipun menjadi nabi. Sehingga yang dimaksud dengan wa wajadaka dhallan itu bukan sesat, tapi apa? Tapi tidak tahu. Allah mendapati Nabi Muhammad SAW tidak tahu tentang syariat, kemudian Allah memberikan petunjuk, menurunkan syariat menjadi orang yang berada di atas hidayah, di atas petunjuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yazillu rabbi wa la yansa, Rabbku tidak bodoh dan Rabbku tidak lupa. Tidak memiliki sifat jahil dan tidak memiliki sifat nisyan, sifat lupa. Karena ini sebenarnya sifat sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Semua sifat yang tidak sempurna dinafikan oleh Allah dan tidak boleh kita tetapkan untuk Allah. Boleh apa tidak kita tetapkan untuk Allah? Tidak boleh. Karena kita sudah meyakini Allah itu memiliki Asmaul Husna. Dan juga secara di dalam ayat yang lainnya secara khusus Allah menyatakan walahul masalul a'la, dan milik Allah lah al-masal al-a'la, yaitu al-wasfu al-a'la, dan milik Allah lah sifat yang sempurna. Sehingga tidak boleh kita menetapkan sifat yang tidak sempurna untuk Allah. Dan tidak boleh kita meyakini sifat yang Allah beritakan atau yang Rasulullah SAW beritakan sebagai sifat yang tidak sempurna. Dan ini tidak sesuai dengan akal kita. Kalau kita mau menggunakan akal, ya, dengan akal yang sehat, pantaskah Allah yang kita ibadahi, yang berhak untuk diibadahi, memiliki sifat kekurangan? Pantas apa tidak? Tidak. Kalau ada sesuatu yang diibadahi kok memiliki sifat kekurangan, berarti sesuatu itu tidak boleh diibadahi. Paham di sini? Oleh karena itu Allah tampakkan kebatilan peribadatan kepada selain Allah, peribadatan kepada patung, kepada pohon, kepada orang yang sudah meninggal. Allah tampakkan kebatilan sesembahan selain Allah dengan Allah tampakkan apanya? Sifat kekurangannya. Paham? Allah tampakkan itu batil, itu sesembahan yang batil. Dari mana? Dari sifatnya yang memiliki sifat kekurangan. Kenapa? Karena yang diibadahi itu harus bersih dari sifat kekurangan. Ini secara apa? Secara akal. Bagaimana yang diibadahi kok memiliki sifat kekurangan? Maka itu menunjukkan bahwa itu tidak berhak diibadahi. Ini kalau akalnya masih apa? Akalnya masih sehat. Tapi kalau akalnya sudah kena virus syirik, sudah melekat, ya mungkin tidak bisa berpikir dengan sehat. Tapi kalau akalnya masih sehat, bahkan orang Badui itu terkenal orang yang apa? Di gunung, yang ilmunya tidak banyak. Disebutkan dalam sejarah itu ada orang Badui yang ingin meminta kepada patung yang diagungkan oleh kaumnya. Maka untuk mencapai kepada patung tadi dia harus menempuh perjalanan yang jauh. Ketika sudah mendekati patung tadi, dia dapatkan di atas patung tadi ada binatang, ada hewan. Yang hewan itu kencing di atas kepalanya patung. Kemudian dengan akalnya yang bersih, dia mengatakan bagaimana yang mau diminta dikencingi binatang tidak bisa apa? Nggak bisa menghilangkan, tidak bisa menolak. Bagaimana saya mau meminta kepada sesembahan yang seperti ini? Akhirnya nggak jadi. Jadi tidak mungkin sesembahan yang diibadahi memiliki sifat kekurangan. Kalau memiliki sifat kekurangan, berarti itu tidak berhak diibadahi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebatilan sesembahan selainnya dengan Allah sebutkan sifat kekurangannya. Misalnya Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wa man adallu mimman yad'u
min dunillah. Siapa yang lebih sesat? Ya. Siapa yang lebih sesat? Ini pertanyaan, tapi maksudnya untuk mengingkari. Artinya tidak ada yang lebih sesat. Tidak ada yang lebih sesat. Dari siapa? Man yad'u mimman yad'u min dunillah. Dari orang yang meminta, berdoa, beribadah kepada selain Allah. Tidak ada yang lebih sesat dari mereka. Kenapa? Karena memiliki sifat kekurangan. Apa kekurangannya? Disebutkan dalam ayat ini dalam surat Al-Ahqaf ayat 5, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yaitu sesembahan yang tidak bisa mengabulkan apa yang diminta oleh yang memintanya sampai hari kiamat. Enggak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Tidak bisa apa? Mengabulkan sampai hari kiamat. Ada orang meminta kepada yang tidak bisa mengabulkan, beribadah kepada yang tidak bisa memberi apapun sampai hari kiamat. Adakah yang lebih sesat dari orang ini? Tidak ada. Allah tampakkan kelemahan sesembahan selain Allah, yang diibadai selain Allah, dengan Allah tunjukkan sifat kekurangannya, yaitu apa? Tidak bisa memberi, tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Nah, bahkan diteruskan dalam ayat ini, wahum an du'aihim ghafilun. Bahkan mereka dari doa-doa orang yang meminta, bahkan mereka itu sesembahan selain Allah itu ghafilun, lalai, nggak ngerti kalau ada yang minta. Bagaimana mau memberi? Nggak ngerti kalau ada yang meminta, nggak tahu. Patung kok dimintai hajat-hajatnya kepadanya. Jangankan memberi, tahu saja tidak. Orang yang meninggal dunia, pohon, apa saja. Nah, yang diibadah selain Allah, itu mereka tidak bisa memberi apa yang diminta oleh orang yang beribadah kepadanya. Nah, lalu bagaimana kemudian diibadahi? Karena yang diibadah itu harus memiliki sifat yang sempurna. Tetapi terkadang fitnah, ya, fitnah syirik. Wal'iyadzubillah. Ada orang yang meminta kepada Allah agar punya anak. Setahun minta, 2 tahun minta, 3 tahun minta, 4 tahun minta, terus bersabar minta, berusaha belum dikasih, minta 10 tahun, 11 tahun minta, sampai 20 tahun minta dan belum dikasih. Suatu saat ketemu orang yang bawa virus. Kamu nggak minta di kuburan sana. Itu kuburan mustajab. Sudah banyak orang yang tadinya miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh, yang tidak punya anak jadi punya anak. Akhirnya dia minta. Setelah minta, berapa bulan berikutnya hamil. Bagaimana ini? Ini fitnah. Ini cobaan, ujian. Setelah dia bersabar, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, kemudian terkena virus kesyirikan, yang kemudian dia mendapatkan fitnah, seakan-akan yang mati yang mengabulkan permintaannya, padahal itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia terus meminta kepada Allah, beberapa bulan itu juga dia akan apa? Akan diberi anak, tetapi dia terfitnah. Maka di sini kita banyak-banyak berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi istiqamah dari fitnah kesyirikan, ya. Jangan menganggap, wah, kalau saya sih sudah ngaji lama nggak akan terfitnah. Ini apa namanya, sikap yang tidak benar. Kenapa? Karena yang terfitnah juga manusia, saya juga manusia. Yang terfitnah juga lemah, saya juga lemah. Maka semuanya kita terancam, selama kita hidup masih bisa terancam. Oleh karena itu kita terus mempelajari agama Allah, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar kita tidak terkena dengan fitnah-fitnah yang apa namanya, yang Allah tetapkan, ya. Sehingga ada yang terjatuh kepada kesyirikan, ada yang terjatuh kepada amalan-amalan yang tidak disyariatkan, terjatuh kepada
kemaksiatan, terjatuh kepada dosa-dosa besar. Kira-kira kita terancam atau tidak? Hah? Terancam. Apalagi fitnah-fitnah itu dekat apa tidak? Hah? Fitnah-fitnah tadi dekat dengan kita? Dekat, sangat dekat. Fitnah-fitnah itu sangat dekat. Nah, fitnah kemaksiatan, wah, apalagi kita yang punya alat, handphone. Udah, kemaksiatan di situ banyak atau tidak? Ya, sangat dekat. Dan setan tidak terhalang oleh tembok yang ditutup. Meskipun kamar kita ditutup rapat, setannya masuk, mengajak kita untuk mengarahkan tangan kita untuk memencet tombol yang diinginkan oleh setan. Semuanya terancam. Tidak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini pentingnya kita mengenal Allah, untuk kita mengagungkan Allah, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak kemudian kita terjatuh kepada mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara akal apa? Tidak mungkin yang diibadahi memiliki sifat kekurangan, tidak mungkin. Bahkan ya, yang kita saksikan tadi, kita katakan bahwa makhluk ada yang memiliki sifat sempurna. Ya apa tidak? Makhluk ada yang memiliki sifat sempurna. Meskipun sempurna yang ada pada makhluk tadi kita katakan apa? Sempurna yang nisbi, bukan sempurna yang mutlak. Kalau makhluk itu ada yang memiliki sifat sempurna, dan yang memberikan sifat sempurna itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkinkah yang memberikan sifat sempurna itu memiliki sifat kekurangan? Tidak mungkin. Pasti yang memberikan sifat sempurna itu lebih sempurna, lebih pantas untuk sempurna. Maka ini perkara yang penting. Dari seluruh nama-nama Allah, kewajiban kita adalah menetapkan sebagai nama yang husna, dan kita meyakini adanya sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Nah, contoh yang lainnya, ini baru satu contoh. Contoh yang lainnya, contoh misalnya sifat As-Sami' misalnya. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah menyatakan wa huwas sami'ul basir. Allah memberitakan namanya di situ, yaitu apa? As-Sami'. Allah itu memiliki nama As-Sami'. Nah, juga Al-Basir. Boleh enggak kita memanggil ya Allah ya As-Sami'? Boleh? Boleh, karena itu namanya. Kalau bukan namanya boleh apa tidak? Hah? Enggak boleh. Enggak boleh kita memanggil Allah dengan nama yang kita karang sendiri. Saya mau kasih nama Allah lah dengan nama ini. Kenapa? Ini nama yang indah. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena apa? Termasuk dari kaidah dalam asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang husna adalah bahwa nama Allah itu tauqifiyah. Nama Allah itu tauqifiyah. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh memberitakan nama Allah kecuali kita menyebutkan berita dari Allah. Kita tidak boleh menamai Allah dengan nama kecuali Allah menamai dirinya dengan nama tersebut. Paham? Ini yang dimaksud dengan tauqifiyah. Jadi gampangnya kalau kita mengatakan ini adalah nama Allah karena Allah mengatakan. Ini adalah nama Allah karena Allah memberitakan. Sebagaimana tadi Al-Hayyu itu adalah nama Allah karena Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Kita katakan ini adalah nama Allah, As-Sami adalah nama Allah. As-Sami adalah nama Allah karena Allah menyatakan wa huwas samiul basir. Adapun memberi nama Allah dengan nama yang itu bukan nama yang Allah beri nama dirinya dengan nama tersebut, maka ini terjatuh kepada tadi pelanggaran yang besar yang namanya ilhad. Maka termasuk kaidah adalah meninggalkan ilhad terhadap nama Allah. Tidak boleh kemudian ngarang-ngarang nama seperti yang dilakukan oleh
Nasoro, memberi Allah nama Allah dengan Al-Ab. Ya. Apa artinya Al-Ab? Bapak. Ya. Bagus nggak nama itu? Ya Allah ya Bapak, bagus? Apalagi nggak bagus? Bagus saja tidak boleh. Kalau Allah tidak memberi nama itu, yang bagus menurut kita tidak boleh. Apalagi yang tidak bagus seperti Tuhan Bapa. Tidak bagus. Ini namanya ilhad. Dan ini pelanggaran yang besar, kejahatan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan nama kalau manusia masih ringan. Tapi kalau kesalahan nama kepada Allah, mengingkari nama, namanya Allah, ini berat. Menetapkan nama tapi bukan nama Allah, ini juga sangat berat, kejahatan yang berat. Menetapkan sifat padahal itu bukan sifat Allah, itu berat. Mengingkari sifat juga apa? Sangat berat. Karena itu kaitannya dengan apa? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk kita kadang marah ketika dipanggil bukan namanya, disebutkan bukan sifatnya. Bagaimana kalau ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini juga harus difahami. Jadi As-Sami termasuk dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kewajiban kita kepada nama Allah As-Sami? Siapa yang mau mencoba jawab sendirian, jangan beraninya kok bareng-bareng aja. Sama coba. Apa kewajiban kita kepada nama Allah As-Sami? As-Sami itu artinya mendengar. As-Sami nama Allah yang menunjukkan sifat As-Sam'u. As-Sam'u artinya mendengar. Apa kewajiban kita kepada nama Allah As-Sami? Gak ada yang berani sendiri nih? Tidak, kalau nggak ada yang berani sendiri, kita jawab bersama-sama. Ya. Yang pertama, meyakini As-Sami sebagai Asmaul Husna, sebagai nama dari nama Allah yang husna. Yang kedua, kita meyakini sifat yang ditunjukkan oleh nama Allah As-Sami, yaitu sifat mendengar dengan pendengaran yang sempurna. Yang ketiga, ada lagi? Kalau Al-Hayyu tadi dua, kalau As-Sami tiga. Apa yang ketiga? Mengingkari. Yang ketiga ini juga ilhad. Apa yang ketiga? Nggak ada yang tahu. Bersama-sama coba. Mengingkari nama ilhad. Paham? Kejahatan besar. Namanya ilhad. Mengingkari sifat ilhad. As-Sami menunjukkan nama, menunjukkan sifat, dan menunjukkan satu lagi yang kalau diingkari juga terjatuh kepada ilhad. Bagaimana kalau tidak tahu? Harus tahu apa tidak? Harus tahu. Apa itu yang ketiga? Menunjukkan hukum, kandungan, menunjukkan pengaruh dari nama dan sifat tadi. Hukum atau pengaruh dari nama dan sifat tadi. Apa hukum dan pengaruh dari nama dan sifat tadi? Bahwa Allah mendengar semua yang keras maupun yang lirih. Yasma'u as-sirra wa najwa. Bahwa Allah mendengar yang lirih dan Allah mendengar yang keras. Ini juga harus diimani. Tidak cukup meyakini Allah mendengar saja, tidak cukup. Paham? Tidak cukup. Harus mengimani juga hukum dari nama dan sifat tadi. Apa hukum dan nama dari sifat? Atau hukum dari nama dan sifat tadi apa? Mendengar seluruh suara. Mendengar semua suara, baik yang lirih, bisik-bisik, ataupun yang keras. Ini juga harus diimani. Ini namanya hukum. Kalau hukum ini diingkari, ini juga terjatuh kepada yang namanya ilhad. Apakah setiap nama memiliki hukum? Jawabannya tidak. Yang memiliki hukum, kalau nama itu menunjukkan perbuatan atau menunjukkan sifat yang sifatnya mengenai
makhluknya. Kalau nama itu menunjukkan sifat atau menunjukkan perbuatan, ini lebih banyak kepada perbuatan, karena sifat itu juga diambil dari perbuatan. Perbuatan Allah masuk ke dalam sifat. Dan nama yang memiliki hukum itu nama yang menunjukkan perbuatan, yang perbuatan itu mengenai makhluk. Seperti apa? Mendengar, melihat. Hidup masuk tidak? Hidup tidak masuk ke dalam nama yang menunjukkan perbuatan yang mengenai makhluk. Maka tidak menunjukkan hukum. Ada Al-Hayyu, ada juga nama Allah Al-Muhyi. Apa bedanya? Kalau Al-Hayyu itu hidup, kalau Al-Muhyi yang menghidupkan. Kalau yang menghidupkan itu menunjukkan perbuatan yang mengenai makhluk apa tidak? Mengenai makhluk. Itu menghidupkan makhluk. Maka kita meyakini dari nama Allah Al-Muhyi itu sebagai nama dan menunjukkan sifat menghidupkan dan menunjukkan hukum. Apa hukumnya? Menghidupkan seluruh manusia dan seluruh makhluk dihidupkan nanti di akhir zaman. Dan juga yang menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukumnya ini juga harus kita imani. Hukumnya harus kita imani. Ini juga kaidah. Berarti kaidahnya apa ini? Nama Allah jika menunjukkan apa? Perbuatan, dan perbuatannya mengenai makhluk, maka nama itu harus kita imani 3. Dari nama itu kita mengimani 3. Mengimani itu sebagai nama, mengimani sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut, dan mengimani hukum pengaruh dari nama dan sifat tersebut yang mengenai makhluk. Dan begitulah seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pikirkan nama-nama tadi, ini nama yang menunjukkan perbuatan apa tidak? Menunjukkan perbuatan yang mengenai makhluk apa? Tidak. Kalau itu menunjukkan perbuatan yang mengenai makhluk, berarti tidak cukup mengimani nama dan sifat, tapi ditambah lagi mengimani apa? Hukum dari sifat atau nama tersebut, atau pengaruh ya, dari nama dan sifat tersebut. Ya, misalnya Al-Alim. Al-Alim juga nama. Ya. Menunjukkan sifat ilmu. Ya. Ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna yang kayak apa? Ilmu yang tidak pernah didahului dengan tidak tahu. Itu ilmu yang sempurna. Kalau kita ilmunya sempurna apa tidak? Tidak. Sekarang kita tahu, tapi sebelumnya tidak tahu. Kalau Allah pernah tidak tahu? Tidak tahu. Allah selalu tahu. Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu apa yang tidak terjadi. Dan Allah pun tahu bahkan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Ini sudah luar biasa ilmunya. Paham tidak yang ketiga ini? Ini kalau ngantuk gak paham ini. Allah tahu apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Itu Allah tahu. Allah tahu itu tidak terjadi, tapi seandainya terjadi Allah pun tahu. Misalnya manusia minta nanti kalau sudah di akhirat minta dikembalikan ke mana? Ke dunia. Terjadi apa tidak? Terjadi. Ada yang mau kembali lagi ke dunia? Tidak terjadi. Dan Allah tahu seandainya terjadi. Manusia mengatakan kalau saya kembali ke dunia saya akan apa? Beramal, saya akan memperbaiki diri sebagainya. Tapi Allah tahu itu tidak akan seperti itu. Maka Allah tahu apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Maka ini menunjukkan tentang kesempurnaan dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan ilmunya kita, dari tidak tahu kemudian
Tahu. Setelah tahu juga apa? Hah? Setelah tahu lupa. Iya. Coba saja nanti saya tanya, mungkin ada yang lupa yang tadi itu. Yang saya sampaikan sudah ada yang lupa. Ilmu kita ilmu yang penuh dengan kekurangan, tapi ilmunya Allah ilmu yang penuh dengan kesempurnaan. Ini kita terapkan dalam seluruh nama, menunjukkan sifat-sifat yang sempurna. Nah, dan satu lagi apa? Al-Alim kira-kira termasuk yang mengenai makhluk apa tidak? Mengenai makhluk. Berarti Allah mengetahui seluruh perbuatan makhluknya. Allah mengetahui seluruh perbuatan makhluknya tanpa terkecuali. Baik makhluk yang di bumi maupun yang di bawah bumi, di dasar laut bahkan. Padahal kalau sudah di dasar laut itu berapa kegelapan itu? Kegelapan, meskipun di malam hari, meskipun mendung hujan, ada kegelapan malam, kegelapan hujan, kegelapan dasar laut, kegelapan apa? Dasar di bumi yang ada di dasar laut. Tapi Allah tahu semuanya. Ini sesuatu yang harus kita apa? Imani juga, karena itu pengaruh dari apa? Nama dan sifat, hukum dari nama dan sifat. Mengingkari ini adalah merupakan apa? Merupakan ilhad. Ya. Jam berapa ini? Sudah capek belum? Biasanya yang capek yang mendengarkan kan? Kalau yang bicara nggak capek biasanya. Iya. Saya pernah ngisi di LP, saya tahu mereka sudah capek kalau sudah bilang amin, amin. Berarti sudah capek itu. Kita belum kerasa capek yang mendengarkan. Baik. Masih ada waktu apa tidak ini? Panitia. Tinggal 7 menit. Wah, kelewatan saya ini ya. Masya Allah. Tinggal 5 menit. Ya. Waktunya tinggal 5 menit. Setelah itu tanya jawab. Ya. Tinggal 5 menit. Baik. Sifat, saya akan tambahkan, sifat itu ada sifat yang sempurna, ada sifat kekurangan, dan ada sifat yang ketiga. Apa kira-kira? Sifat yang sempurna dalam satu keadaan dan sifat yang menunjukkan kekurangan dalam satu keadaan yang lain. Paham di sini? Sifat yang sempurna itu sifat yang miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kekurangan itu sifat yang tidak boleh disematkan untuk Allah. Sekarang ada sifat yang ketiga, sifat yang sempurna tapi dalam satu kondisi, dalam satu keadaan, tapi dia sifat kekurangan dalam kondisi yang lainnya. Kira-kira kita tetapkan atau kita nafikan kepada Allah? Hah? Kita tetapkan atau kita nafikan? Jawabannya A, ditetapkan. B, dinafikan. Yang mana? Yang benar C. Yang benar C. Apa itu C? Ditetapkan pada saat sempurna dan dinafikan ketika dalam keadaan tidak sempurna. Tahu contohnya? Tapi tinggal 5 menit ini. Contohnya sifat makar. Sifat melakukan tipu daya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar dan Allah membalas makarnya dengan makar. Berarti Allah melakukan makar kepada orang yang melakukan makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membalas orang yang melakukan makar. Maka sifat makar ini sifat yang ditetapkan untuk Allah atau dinafikan? Hah? Ini sifat yang ditetapkan sebagaimana Allah menetapkannya, yaitu tidak mutlak.
Kita tetapkan sifat makar, bahwa Allah melakukan makar, tetapi dengan catatan kepada orang yang melakukan makar. Membalas orang yang menipu, sehingga orang yang menipu tidak berhasil menipu, bahkan dia tertipu. Hebat apa tidak ini? Hebat apa tidak? Hah? Pernah ditipu? Ada orang mau nipu pakai HP, suruh begini, lihat ATM, buka suruh. Setelah itu ternyata dia sengaja mengikuti, tapi untuk menipu orang yang sedang menipu. Kira-kira hebat apa tidak? Hebat. Maka Allah tidak bisa ditipu, bahkan Allah menipu orang yang menipu Allah ataupun menipu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah mendengar kisah Nabi Muhammad SAW hendak dibunuh oleh pemuda-pemuda yang telah ditetapkan oleh bangsa Arab, dipilih untuk membunuh secara bersama-sama. Ini namanya makar, ya kan? Makar. Mereka ingin membunuh secara bersama-sama. Mereka menunggu di depan rumah Nabi SAW. Kapan Nabi keluar akan dibunuh secara apa? Secara bersama-sama. Tetapi Allah membalas makar mereka dengan menolong orang yang Allah cintai dengan makar. Akhirnya terbunuh apa tidak? Tidak. Nabi keluar. Mereka melihat apa tidak? Tidak melihat. Padahal tidur apa tidak? Nggak tidur. Allah membalas makarnya. Mereka tidak tidur tapi tidak melihat Nabi keluar. Bahkan disebutkan dalam sejarah Nabi menaruh pasir, debu di kepala mereka. Dalam keadaan mengasih debu, tidak melihat. Maka ini namanya apa? Makar yang Allah lakukan kepada orang-orang yang melakukan makar. Tapi kalau makar ini dilakukan kepada orang yang tidak melakukan makar, baik atau tidak baik? Tidak baik. Ini kezaliman. Dan Allah tidak memiliki sifat itu. Sehingga kita katakan Allah makir atau bukan makir? Dalam bahasa Arab, makir itu yang melakukan makar. Apakah Allah sesembahan yang melakukan makar? Melakukan tipu daya? Jawabannya Allah melakukan tipu daya kepada orang-orang yang melakukan tipu daya. Tapi tidak boleh kita katakan Allah melakukan makar begitu saja. Ini juga sesuatu yang harus dipahami, dan masih ada sifat-sifat yang lain yang semisal itu, dan masih luas pembahasan tentang nama-nama dan kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apalagi contoh-contohnya masih lebih banyak lagi yang belum kita sampaikan dari Asmaul Husna, dari sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, insya Allah akan dilanjutkan oleh ustaz-ustaz yang lainnya. Ini sebagai pengantar saja, untuk kemudian nanti akan disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lainnya tentang masalah yang harus kita pelajari juga berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, saya kira sudah mencukupi apa yang kita sampaikan meskipun secara ringkas, dan panitia memberikan waktu berikutnya untuk ada tanya jawab jika ada yang tidak paham dari apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Tidak ada ya? Hah? Ini berani bertanya sendirian, menjawab sendirian nggak berani? Oh, tidak maksudnya. Ya. Menanyakan tentang masalah waktu pagi. Betul. Waktu pagi itu paginya sampai dari mana? Seperti kan ada waktu malam, ada waktu sore. Waktu itu batasnya kapan mulainya waktu pagi? Kenapa tidak ditanyakan kapan mulainya waktu malam? Berarti sudah tahu. Waktu malam dimulai dengan tenggelamnya matahari. Waktu malam dimulai dengan tenggelamnya matahari, masuk waktu malam. Boleh setelah itu salat malam? Salatul lail boleh? Setelah tenggelamnya matahari? Tidak boleh.
Memang sudah masuk waktu malam, tapi sholat malam dilakukan setelah selesai sholat isya. Setelah selesai sholat isya atau setelah selesai waktu isya? Beda apa tidak? Setelah selesai sholat isya atau selesai waktu isya? Karena ada orang sholat isya di waktu maghrib. Ada? Ada orang sholat isya di waktu maghrib ketika dia mungkin dalam perjalanan kerepotan sehingga dia jamak. Jadi waktu sholat malam itu setelah sholat isya atau setelah waktu isya? Jawabannya setelah sholat isya. Kalau setelah sholat isya capek, pengen tidur, kecapean, ya, dan dia sudah sholat isya, meskipun sholatnya di waktu maghrib, dia boleh sholat witir terus tidur, meskipun itu belum masuk waktu isya. Ini malam. Saya tambah itu mudah-mudahan untuk tambahan ilmu maksud saya, karena mungkin ada yang tidak tahu. Jadi waktu malam dengan tenggelamnya matahari, tapi belum boleh sholat malam kecuali setelah sholat maghrib apa isya? Isya. Sholat maghrib belum boleh. Sholat isya. Adapun waktu pagi, ya, wallahu taala a'lam bishawab, adalah setelah terbitnya apa? Terbitnya fajar. Nah, waktu pagi setelah terbitnya fajar yang kedua. Nah, karena dengan terbitnya fajar yang kedua selesai waktu malam. Boleh nggak sholat malam setelah terbit fajar? Sholat witir setelah azan subuh, boleh apa tidak? Tidak. Ya, meskipun ada khilaf. Ya kalau khilaf ya ada saja yang tidak sempat melakukan sholat witir karena sangat pentingnya sholat witir. Ya. Tapi pendapat yang benar adalah tidak. Karena setelah terbit fajar maka habislah waktu malam, maka bukan lagi waktu untuk sholat malam, tapi dimulailah waktu untuk sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar, kemudian sholat fajar yaitu sholat subuh, dan setelah itu tidak boleh ada sholat sampai terbitnya matahari. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu pagi dimulai dengan terbit apa? Terbit fajar. Ya. Mungkin itu. Ya. Dengan alasan tadi. Ya. Dengan alasan tadi. Saya sering membaca seorang ustadz terkenal, ya, memberi nama Allah dengan nama Allah Maha Asyik. Allah Maha Asyik. Apakah ini termasuk sebuah kesalahan karena tidak termasuk dalam Asmaul Husna? Ya, kalau bukan Asmaul Husna maka ini adalah apa? Kesalahan. Kira-kira diambil dari nama apa itu Asyik itu? Dari terjemahan nama yang mana? Maka seorang hendaknya apa? Beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan lebih bagus kalau kita memanggil Allah dengan nama yang Allah beri nama, bukan ya yang Maha mendengar, yaitu arti dari nama Sami. Tapi kalau kita memanggilnya dengan ya Sami, tentu itu lebih apa? Lebih bagus, lebih tepat, karena itulah namanya. Nama Allah itu pakai bahasa Arab. Ya Tawwabur Rahim. Ampunilah aku ya Tawwab. Di antara cara kita berdoa kepada Allah adalah dengan memanggil namanya. Nah, Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, maka beribadahlah, termasuk di dalamnya berdoalah kalian melalui nama-nama Allah yang husna. Kita beribadah dengan nama Allah dan kita berdoa juga dengan nama Allah. Berdoa dengan nama Allah ya kita meminta sesuai dengan nama yang
sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita meminta untuk diampuni dosa kita, kita memanggil dengan nama Ya Tawwab, Ya Ghaffar. Ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku. Ya. Jangan memanggil nama Allah yang berbeda dengan yang kita yang kita minta. Dengan menyebut sifat yang berbeda dengan yang kita minta. Kita mengatakan Ya Syadidul Iqab, yang maha keras siksanya, ampunilah aku. Tidak pas. Tapi kita manggil dengan sesuai yang kita minta. Tapi dengan memanggil namanya. Kita memanggil namanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita meminta sesuai dengan nama yang sesuai dengan apa yang kita minta, ya. Dan tidak cukup hanya memanggil-manggil saja, karena ada yang menggunakan nama Allah hanya sebagai alat untuk memanggil saja. Ya Sami, Ya Alim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya terus apa lagi? Itu coba dipanggil-panggil aja. Itu bukan beribadah dengan nama Allah, ya, bukan beribadah dengan nama Allah. Beribadah dengan nama Allah itu apa? Di antaranya kita mengamalkan nama Allah Ya Ghaffar dengan kita bertaubat, atau dengan berdoa memanggil namanya, kemudian kita meminta dengan nama tersebut. Tapi kalau cuma memanggil-manggil saja nggak minta, manusia juga tidak mau begitu, ya. Dipanggil-manggil namanya saja mau. Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Ali, Ya Ali, Ya Hasan, tapi tidak meminta, tidak ada maksud, ya, maka bukan seperti itu menggunakan nama Allah untuk berdoa. Apalagi kalau yang dipanggil adalah nama Allah yang itu bukan nama yang Allah beri nama dirinya dengan nama tersebut, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Setahu saya ini bukan termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh, ya. Kita harus beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil nama-namanya sesuai dengan nama yang Allah beri nama itu pada dirinya. Adapun mengarang-arang nama sendiri maka tidak diperbolehkan, ya, dan itu terjatuh kepada ilhad, karena kewajiban kita adalah menamai Allah dengan nama yang Allah beri nama dirinya dengan nama tersebut. Itu masuk dalam kaidah apa tadi? Nama Allah tauqifiyah. Nama Allah tauqifiyah. Tidak boleh kita menamai Allah kecuali dengan menyebutkan berita yang datang dari Allah tentang nama tersebut. Nah, ini baru ditanyakan. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya membaca Asmaul Husna dengan cara disyairkan? Berarti cuma manggil-manggil saja, kan? Kalau hanya segera disyairkan, itu hanya memanggil-manggil saja, ya. Memanggil-manggil saja. Ini bukan yang dimaukan dalam ayat fad'uhu biha. Yang dimaukan adalah fad'uhu biha, berdoalah, jangan cuma dipanggil, tapi mintalah dengan memanggil. Minta tapi dengan memanggil, bukan cuma menyebut, ya. Wallahu alam. Kalau maksudnya adalah untuk menghafal, ya. Kalau maksudnya untuk menghafal, ya berarti itu sebagai hafalan yang juga, ya bagus. Orang diperintahkan juga untuk menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau hanya sebagai untuk hafalan, untuk sebagai sarana menghafal, maka menghafal juga disyariatkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang melakukan ihsa itu artinya menghafal, kemudian
memahami, kemudian mengamalkan. Man ahsaha dakhalal jannah. Maka dia akan masuk ke dalam surga dengan sebab nama-nama Allah yang dia hafalkan, dia fahami dan dia amalkan. Tapi kalau cuma dihafal tidak difahami ya yang enggak sempurna. Ya kalau dihafalkan saja tidak difahami tidak sempurna. Ya tinggal maksudnya apa? Ya. Kalau sekedar disairkan terus tapi nggak pernah difahami, nggak pernah diamalkan, maka ya ini tidak cukup. Apalagi kalau hanya mencukupkan diri dengan dianggapnya sebagai ibadah. Dengan anggapan itu sebagai ibadah, cukup dengan memanggil-manggil namanya saja, maka itu peribadatan yang tidak ada apa? Tidak ada syariatnya. Kalau maksudnya adalah untuk beribadah kepada Allah hanya dengan memanggil-manggil namanya, maka itu bukan beribadah kepada Allah dan juga bukan berdoa. Ya. Tetapi kalau untuk menghafal, maka dia punya maksud yang lain. Ya. Tetapi hendaknya tidak cukup dihafal, karena yang dimaksud dengan man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang melakukan ihsa, itu adalah di samping menghafal adalah memahami, dan di samping memahami juga kemudian mengamalkannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Masih ada waktu enggak? Masih ada waktu? Yang saya tanyakan berarti tadi ada nama-nama dan sifat-sifat yang terkandung, ada yang dua kewajiban dan tiga kewajiban. Apakah dengan demikian nama-nama dan sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua, sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah? Iya. Iya. Memang nama sifat Allah itu ada yang sifat dzatiyah, ada yang sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang selalu bersama Allah, tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sifat fi'liyah itu sifat yang Allah melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Ketika Allah menghendaki, Allah melakukan, maka itu namanya sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah contohnya Al-Ali, Maha tinggi. Al-Ali itu nama Allah, menunjukkan sifat ulu. Ulu itu sifat tinggi. Allah selalu tinggi, tidak pernah Allah tidak tinggi. Allah Maha tinggi di atas makhluknya, meliputi makhluknya. Adapun sifat fi'liyah contohnya sifat istawa alal arsy, itu sifat fi'liyah. Allah berkehendak untuk istawa alal arsy, yaitu setelah Allah menciptakan langit dan bumi, dan sebelumnya sudah menciptakan arsy. Kemudian Allah istawa di atas arsy. Tapi sekali lagi, ketika kita membahas sifat Allah, jangan kita berpikiran dengan sifat manusia. Ya. Jangan kita kemudian bandingkan dengan sifat manusia. Di atasnya Allah tidak sama dengan di atasnya makhluk. Di atasnya Allah tidak sama dengan di atasnya makhluk, meskipun maknanya sama, di atas, tapi hakikatnya beda, karena Allah dan makhluk juga beda. Allah dengan makhluk beda, sangat berbeda. Sehingga jangan sampai kemudian kita berpikiran sama atau memikirkan di atasnya Allah seperti di atasnya makhluk. Terbayang, kalau sampai terbayang, maka segera kita katakan Allahu Akbar, untuk melawan setan yang ingin merendahkan Allah, ingin menyamakan Allah dengan makhluknya. Obatnya adalah kita mengatakan Allahu Akbar, karena sifat itu mengikuti zatnya Allah. Zatnya Allah zat yang sempurna, maka sifatnya mengikuti zatnya, yaitu sifat yang sempurna. Zatnya makhluk zat yang tidak sempurna, maka sifat yang makhluk adalah sifat yang tidak sempurna. Nah, istawa itu termasuk sifat fi'liyah, perbuatan Allah, ya, yang Allah melakukannya dengan kehendaknya. Ya.
Artinya Allah pernah tidak istawa. Kemudian Allah berkehendak untuk apa? Istawa. Tapi kalau ulu itu sifat dzatiyah yang selalu bersama Allah, tidak pernah terpisah. Nah, itu dzatiyah dan fi'liyah. Tapi yang saya sebutkan tadi bukan kaitannya dengan dzatiyah dan fi'liyah, tapi kaitannya dengan sifat yang berupa perbuatan, dan perbuatan itu ada yang mengenai makhluk dan ada perbuatan itu yang tidak mengenai makhluk. Nah, itu disebut dengan lazimah atau disebut dengan muta'addi dan ghair muta'addi. Jadi kalau yang saya tadi sebutkan itu sifat yang muta'addi, mengenai makhluk, dan sifat yang ghair muta'addi, sifat yang tidak mengenai makhluk. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan pembahasan pada hari ini. Kita tutup dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di majelis kita ini. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa kita semuanya, dari dosa-dosa kedua orang tua kita, dan dari dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.